Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah salah satu sahabat utama yang telah masuk Islam sejak pertama Islam datang. Beliau ikut dalam Baitul Aqabah, bahkan Rasulullah dijamu oleh sahabat ini ketika sampai di Madinah dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Abu Ayyub mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul. Lalu orang tersebut berkata dengan sebuah pertanyaan meminta, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Wa fi riwayatin, "Allimni wa aujiz." Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat yang pendek. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya pengajaran yang ringkas." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in wa la takallam bi kalamin taqtadir min huwatan wa jami'il ya'sa mimma fi aidin nas." Saat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah meminta untuk diberikan sebuah penjelasan pengajaran, sebuah hikmah, maka Rasulullah memberikan 3 nasihat kepada seorang laki-laki ini. Nasihat Rasulullah yang pertama yang diberikan kepada seorang laki-laki yang meminta ini, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in." Wahai sahabatku, kata Rasulullah, apabila kamu akan melaksanakan sholat, ketika kamu akan menegakkan sholat, maka jadikanlah sholat yang kamu kerjakan tersebut adalah seolah-olah sholat yang terakhir yang kamu bisa laksanakan. Pernyataan Rasulullah yang singkat ini seolah-olah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah kepada Allah. Betapa ibadah itu tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Ibadah tidak boleh dikerjakan sebatas menggugurkan kewajiban saja. Tapi saat ibadah setiap kali ada kesempatan untuk kita kerjakan, maka ibadah itu hendaknya dimaksimalkan oleh kita. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, terkhusus di dalam melaksanakan sholat, ketika sholat itu dikerjakan, seolah-olah dia tidak punya kesempatan lagi setelah itu untuk melaksanakannya. Tentu dia akan maksimalkan waktunya, kesempatan terakhirnya untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ini jemaah sekalian rahimakumullah juga berlaku untuk kita semua, bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan peluang-peluang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, manakala ibadah itu menjadi prioritas dengan semangat kita untuk menyempurnakannya, baik syarat rukun maupun yang sunnah, sehingga pada akhirnya ibadah itu menjadi sebuah ibadah yang berkualitas di hadapan Allah. Tidak hanya terbatas ibadah sholat, bahkan setiap kali kita melaksanakan ibadah lainnya, maka bayangkanlah seolah-olah itulah ibadah terakhir yang diberikan oleh Allah peluangnya untuk kita, sehingga kita berupaya memaksimalkan ibadah tersebut. Artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Kalau kita mau hendak melakukan sholat, maka sempurnakanlah syarat-syarat sahnya sholat itu. Seperti halnya dimulai dengan wudu. Pada saat kita berwudu, bayangkanlah seolah-olah ciciran air itu, air yang mengalir kepada kita adalah air Zam-Zam,
Air yang dapat mensucikan bukan hanya sebatas untuk menjadi syaratnya sahnya menjadi wudhu, tetapi dapat mensucikan jiwa zahir batin ini. Kalau hal ini sudah dimaksimalkan dari wudhu kita sudah menjadi benar, pada saat kita lanjut menunaikan sholat, maka sebelum takbir itu bayangkanlah seolah-olah sholat yang kita kerjakan sekarang ini merupakan sholat terakhir yang besok kita tidak bisa untuk menaikkan sholat itu. Kalau bayangan prasangka ini sudah didatangkan di dalam setiap ibadah, maka insya Allah ibadah itu akan disempurnakan oleh kita, akan dimaksimalkan oleh kita, sehingga ibadah itu melahirkan kualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang datang ini adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu wadan. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nanti dimintain pertanggungan jawab di hadapan Allah. Dalam pesan ini Rasulullah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya bagi seorang mukmin untuk bisa mengendalikan lisannya, betapa berharganya sebuah ucapan, betapa pentingnya menjaga perkataan. Peribahasa Arab mengatakan al-lisan saghirul jirmi kasirul jurmi, bahwa lisan itu kecil memang bentuknya, akan tetapi besar dampaknya. Secara anatomi kita bisa lihat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam struktur tubuh kita lisan ditempatkan oleh Allah di anggota tubuh bagian dalam, dikawal oleh mulut, bahkan dibagar oleh gigi, sehingga demikian luar biasanya penjagaan terhadap lisan ini. Karena kita sadar betul, begitu ucapan keluar dari lisan kita, maka dia laksana anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan melesat dengan kencangnya, dan dia akan sulit untuk ditarik kembali kepada busurnya. Makanya di dalam Islam menjaga lisan menjadi suatu indikator nilai-nilai keimanan seorang kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka salah satunya tanda-tandanya adalah dia berkata yang benar, berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu untuk berkata yang benar, dia tidak mampu untuk berkata yang baik, auliyasmut, sebaiknya diam saja. Maka di sini berlaku peribahasa diam itu emas. Betapa tidak semua ucapan harus kita lantarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebencian, apalagi di dalamnya ada nilai-nilai fitnah kepada saudara-saudara kita. Hari ini jemaah, betapa kita dimanjakan oleh teknologi, berkembangan sosial media yang mudah kita akses di mana saja, sehingga terkadang kita tidak mampu mengendalikan diri. Ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, maka kita segera mengambil alat komunikasi itu, lalu menuliskan kata-kata di sana, terjemahan dari lisan yang kita aplikasikan dalam tulisan kita. Kemudian lahirlah perkataan-perkataan yang buruk, ucapan-ucapan yang justru menyakitkan, bahkan mungkin mengandung fitnah dan sebagainya. Pesan Rasulullah kepada sahabat ini mudah-mudahan juga menjadi bagian penting bagi kehidupan kita, menyampaikan kebaikan dari lisan agar dapat mendatangkan kemaslahatan, tapi menyampaikan keburukan yang berasal dari lisan
juga akan membawa kemudaratan dan kerusakan serta permusuhan. Ayol hadirun, para tamu Allah yang berbahagia. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang minta nasihat ini, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang yang kita anggap bisa membantu menolong kita, teman-teman dekat kita umpama, kadang-kadang yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Dulu mungkin kita pernah beranggapan, alangkah enaknya kalau kita punya teman seorang pejabat, umpama kita punya teman seorang pejabat. Ketika kita bersama-sama merintis dari awal mungkin, dan dia melesat karirnya ke atas, kemudian kita beranggapan teman kita yang sudah menjadi pejabat dapat membantu, dapat bisa menolong kita menyelesaikan persoalan kita. Tapi kadang-kadang kekecewaan yang sering kita jumpai, orang-orang yang telah berada di puncak kejayaan seolah-olah lupa dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Bahkan kadang-kadang ketika peluang-peluang bisnis sudah ada di depan mata, pada saat tinggal 1 detik lagi ada dalam genggaman kita, bisa saja perubahan menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Maka jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah dengan tawakal dan qanaah kepada Allah. Qanaah artinya menerima pemberian Allah dengan keikhlasan dan perbaikan sangka kepada Allah, tidak dengan sebuah anggapan dan berburuk sangka kepada Allah. Qanaah adalah menerima apa adanya, bukan bertanya ada apanya atau apa-apa adanya. Tetapi qanaah adalah menerima apa adanya sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah kepada Allah, insya Allah Allah akan cukupkan, akan cukupi sebuah kebutuhan kita. Oleh karena itu, 3 hal yang ringkas sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah kepada baginda Rasul ini, mudah-mudahan menjadi pegangan buat kita bersama. Bahwa yang pertama, jemaah, catat ini baik-baik. Jadikanlah ibadah kita, apapun bentuk ibadah kita itu, seolah-olah menjadi ibadah terakhir yang bisa kita, maka maksimalkanlah dalam praktek pelaksanaannya. Yang kedua adalah menjaga lisan. Harus kita jaga di dalam setiap perkataan, karena lisan yang baik akan melahirkan pahala, sementara perkataan yang buruk akhirnya akan membawa dampak dosa dan permusuhan. Pesan yang terakhir yang merupakan yang ketiga, jangan pernah berharap terhadap kebaikan kelebihan yang dimiliki manusia, tetapi berharaplah, bertawakallah kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah, menjadikan tuntunan Rasulullah bukan sebatas tontonan, tapi justru tuntunan Rasulullah sebagai ikutan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi pedoman terbaik sepanjang hidup kita. Bagi kita yang cinta kepada Rasulullah dan ajarannya, semoga kita dapat menata hari-hari ke depan di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, karena masih banyak kiai-kiai yang nantinya akan memberikan tausiah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.